الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengkaji dengan tema kajian sholat sunnah rawatib. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan beriringan dengan sholat fardu. Dan dilakukan bisa sebelum dilaksanakan sholat fardu atau sesudah melaksanakan sholat fardu. Dalam keseharian kita sering istilahkan sholat sunnah rawatib dengan istilah sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Sholat qobliyah itu maknanya adalah sholat sunat rawatib yang kita lakukan sebelum melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu. Sementara yang istilahnya ba'diyah adalah sholat sunnah yang kita kerjakan setelah kita melaksanakan sholat fardu. Lalu apa itu sholat rawatib? Berapa jumlah dalam satu hari satu malam? Dan bagaimana tata caranya? Inilah yang akan kita bahas dengan harapan semoga setelah kita memahami tentang fadilah, tentang tata cara, dan tentang jumlah rakaatnya akan mendorong kita untuk mampu melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari secara istiqomah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan melaksanakan sholat sunnah rawatib secara umum sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 728 bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib secara konsisten atau secara istiqomah dalam kesehariannya, maka Allah janjikan akan dibangunkan rumah atau istana di surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin isnatai asyrata rak'atan tatawwu'an ghairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah au ila bunya lahu baitun fil jannah." Qalat Ummu Habibah, "Fama barihtu usallihinna ba'du." Al-hadis riwayat Imam Muslim nomor 728. Yang artinya seorang hamba yang muslim melakukan sholat sunnah yang bukan wajib karena Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 12 rakaat dalam setiap hari atau dalam satu hari satu malam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah atau istana di dalam surga. Sehingga kata Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, setelah aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sholat-sholat tersebut. Subhanallah. Bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika mendengar Rasulullah bersabda dengan hadis ini bahwa barang siapa orang yang senantiasa istiqomah terus-menerus dalam kehidupannya melaksanakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam satu hari satu malam, akan dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga.
Ummu Habibah sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan setelah mendengar penjelasan ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sungguh sangat merugi kalau kita orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak melaksanakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan tahu fadilah atau keutamaan dari melaksanakan sholat sunnah rawatib ini, kita akan menjadi tergerak hati, terdorong keinginan kita untuk melaksanakannya secara istiqomah di dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama pada umumnya membagi sholat sunnah rawatib yang begitu besar fadilah dan pahalanya di hadapan Allah itu menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang namanya sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua ada yang namanya sholat sunnah rawatib ghair mu'akkad. Nah, sholat sunnah rawatib mu'akkad ini level kesunahannya lebih ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Memang derajat kesunahannya sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut sebagian ulama, pahala dari mengerjakan sholat sunnah rawatib mu'akkad itu pahalanya hampir sama dengan mengerjakan sholat fardu. Sementara kalau sholat sunnah rawatib ghair mu'akkad, level kesunahannya tidak terlalu ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya apa? Jadi perbandingan pahalanya tidak sebesar pahala sholat sunnah mu'akkad. Namun tentu saja keduanya tetap bernilai sunnah yang apabila dikerjakan tentu akan menambah nilai tersendiri bagi kita sebagai orang yang melakukannya. Maka mari kita bermuhasabah dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mampu melaksanakan salat-salat sunnah rawatib tersebut atau belum. Padahal kita menyadari bahwa mungkin salat-salat fardu kita banyak kekurangannya. Dan jelas Rasulullah dalam penjelasan sebelumnya bersabda bahwa salat sunnah itu akan menutupi salat wajib kita yang kekurangan. Sehingga mari kita dorong diri kita motivasi diri kita sendiri untuk mampu melaksanakan salat-salat sunnah rawatib ini. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kan tadi dibahas bahwa yang namanya salat sunnah rawatib itu ada yang mu'akkad, ada yang ghair mu'akkad. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama kita bahas adalah tentang salat sunnah rawatib mu'akkad. Maka pengertiannya menurut para ulama, salat sunnah rawatib mu'akkad itu adalah salat sunnah yang dilakukan beriringan dengan salat fardu dan dilakukan sebelum atau sesudah salat fardu yang level kesunahannya sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berapa jumlah rakaat salat sunnah rawatib mu'akkad dalam satu hari satu malam? Ya, dalam satu hari satu malam. Nah, di sini ada sedikit perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan total jumlah rakaat salat sunnah rawatib mu'akkad. Di satu versi ada yang mengatakan 12 rakaat, tetapi menurut pendapat yang lain adalah 10 rakaat. Tetapi dua-duanya yang mengatakan 12 ataupun 10 rakaat itu bersandar pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sedikit saja perbedaannya sebetulnya. Nah, yang 12 rakaat itu menyandarkan keterangannya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man thabara ala isnatai asrata raka'atan minas sunnati, banallahu lahu baitan fil jannah. Arba'i raka'atin qabla zuhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla al-fajr."
Jadi secara keseluruhan menurut hadis ini adalah 12 rakaat. Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka kata Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Yang mana 12 rakaat tersebut? Arba'i raka'atin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah salat maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah salat isya, wa raka'ataini qoblal fajr, dan 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Jadi total menurut hadis ini yang namanya jumlah rakaat salat sunnah rawatib muakkad adalah 12 rakaat. Yang mana dijanjikan oleh Allah kalau kita istiqomah, kalau kita konsisten melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka janji Allah akan dibangunkan istana nanti di dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara pendapat yang mengatakan bahwa jumlah total rakaat salat sunnah rawatib muakkad itu ada 10 rakaat, hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun Alaih, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala hafidtu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin, raka'ataini qabla zuhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi, wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, wa raka'ataini qabla subhi, muttafaqun alaih. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih ini, dijelaskan bahwasanya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku menghafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, muttafaqun alaih. Jadi jelas berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun Alaih ini, jumlah rakaat salat sunnah rawatib muakkad adalah 10 rakaat. Lalu mana yang betul? Ya, dua-duanya itu betul. Maka kita harus konsisten. Kalau punya dalam kesempatan yang sangat luang, laksanakan yang 12. Kalau memang waktunya kita tidak luang, ya boleh yang 10. Tetapi perbedaannya secara umum hanya terletak dalam melaksanakan sebelum sholat zuhur. Kalau yang mengatakan 10 rakaat, maka sebelum sholat zuhurnya cuma 2 rakaat. Tetapi yang mengatakan 12 rakaat, maka sebelum duhurnya adalah 4 rakaat. Itu maknanya. Jadi kita mau manapun itu yang kita laksanakan, insya Allah Allah akan senantiasa mencatat amaliyah amal baik kita yang insya Allah nanti pahalanya akan kita temui di akhir zaman pada kehidupan akhir. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tadi kita berbicara tentang fadilah secara umum, maka sekarang kita berbicara tentang fadilah secara khusus masing-masing dari waktu laksanakan sholat sunnah rawatib muakkad tersebut. Tadi dikatakan bahwasanya jumlah rakaatnya itu ada 12, ada 10. Nah, yang pertama keutamaan dari masing-masing itu, yang pertama keutamaan 4 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ini memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memang tadi hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis bahwa orang yang senantiasa dia dawam, dia istiqomah, dia senantiasa terus-menerus melaksanakan sholat sunnah rawatib muakkad akan disediakan surga oleh Allah yang di dalamnya dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang Rasul adalah Nabi pilihan, yang memang Rasul maksum dari dosa, beliau tetap konsisten dan istiqomah, tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Lalu bagaimana dengan kita? Maka itu jadi muhasabah bagi kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholat qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka ia seperti memerdekakan budak dari Bani Israel. Masya Allah. Jadi pahalanya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau melaksanakan qobliyah zuhur tadi, ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramahullahu 'alan nar. Subhanallah. Barang siapa siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, artinya dia melaksanakan sholat qobliyah zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, artinya dia melaksanakan 2 rakaat ba'diyah zuhur, maka kata Allah, haramahullahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasad manusia tersebut dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan apa kaifiat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan berikutnya adalah keutamaan sholat sunnah rawatib mu'akkad 2 rakaat ba'diyah maghrib. Artinya 2 rakaat setelah maghrib. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dijelaskan bahwa ketika beliau menjelaskan tentang bab sholat sunnah maghrib sesudah dan sebelumnya, beliau menjelaskan taqaddama fi hadhil abwabi hadits Ibnu Umar wa hadits Aisyah, yakni yang mengatakan tentang keutamaan salat-salat sunnah rawatib muakkad. Wa huma sahihani, dan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha itu adalah hadis yang sangat sahih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal maghrib raka'ataini, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat setelah maghrib. Jadi jelas di sini maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah tidak pernah ketinggalan untuk melaksanakan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Artinya 2 rakaat ba'diyah maghrib itu dilaksanakan senantiasa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan sholat sunnah rawatib mu'akkad selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib mu'akkad ba'diyah isya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla arba'an ba'dal isya'i kunna kaqadrihinna min lailatul qadar. Subhanallah. Dari Abdullah bin Amru, ia berkata, barang siapa yang salat 4 rakaat setelah salat isya, maka nilainya setara dengan 4 rakaat pada waktu Lailatul Qadar. Masya Allah. Sementara kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau kita sholat 4 rakaat pada waktu setelah sholat isya, itu disetarakan dengan 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mampu menjalankannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, keutamaan sholat sunnah rawatib mu'akkad qobliyah subuh. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an Aisyah ta'anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala
raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa artinya? Kita melaksanakan qobliyah sebelum subuh atau qobliyah subuh, maka itu pahalanya diumpamakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 1721. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam penjelasan sebelumnya kita membahas tentang salat sunnah rawatib mu'akkad, maka kali ini kita lanjutkan dengan membahas tentang salat sunnah rawatib ghair mu'akkad. Secara ringkas bahwa kalau yang ghair mu'akkad itu memang tidak terlalu ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan melihat fadilah dan keutamaannya, tentu harusnya kita mau untuk melaksanakannya. Nah, yang pertama, jumlah rakaat yang termasuk dalam kategori rawatib ghair mu'akkad itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Ini maknanya termasuk dalam kategori ghair mu'akkad. Dari Ummu Habibah, tadi ini sebetulnya hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'i ba'daha haruma 'alan nar." Barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 428 dan hadis Ibnu Majah nomor 1160, ya, itu dijelaskan. Yang kedua, rakaat atau jumlah rakaat salat sunnah rawatib ghair mu'akkad itu adalah 4 rakaat sebelum melaksanakan salat asar. Artinya adalah qobliyah asar. Keutamaannya digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala rahimahullahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Artinya, semoga ini adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bermunajat kepada Allah, semoga Allah merahmati orang-orang yang melakukan sholat sebelum asar 4 rakaat. Artinya, ini adalah qobliyah asar. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, jumlah rakaat salat sunnah rawatib ghair mu'akkad itu adalah 2 rakaat sebelum salat maghrib. Keutamaannya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdullahil Muzanniyu ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala sallu qabla salatil maghrib qala fis salitsati liman syaa karahiyata ayyattahidahan nasu sunnatan. Dari Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, salatlah sebelum maghrib. Beliau mengulangi kalimat itu hingga 3 kali. Kemudian beliau mengatakan pada kali yang ketiga, bagi yang menghendakinya, agar orang-orang tidak menganggap sunnah mu'akkad. Jadi, walaupun bukan sholat sunnah rawatib mu'akkad, qobliyah maghrib itu adalah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang menghendakinya. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, jumlah rakaat dari salat sunnah rawatib ghair mu'akkad itu adalah 2 rakaat sebelum salat isya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam pembahasan tentang kitab Al-Fadail bab salat sunnah setelah dan sebelum isya dijelaskan, an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun
baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, qala fi tsalitsati liman syaa, muttafaqun alaih. Artinya di sini dijelaskan al muradu bil adzanaini al adzanu wal iqamah. Yang artinya begini, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara setiap dua azan terdapat salat. Di antara setiap dua azan terdapat salat. Di antara setiap adzan terdapat salat. Beliau berkata pada yang ketiga kalinya, bagi siapa yang menginginkan. Dan ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dalam hadis riwayat Imam Bukhari, juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang dimaksud dua adzan adalah adzan dan iqamah. Artinya kita diperbolehkan ketika masuk dalam kategori sholat isya, misalkan setelah adzan, lalu kemudian kita melaksanakan sholat qobliyah isya sebanyak tadi dikatakan 2 rakaat. Ini sumbernya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Walaupun memang itu tidak termasuk dalam kategori yang muakkad, hanya masuknya dalam kategori yang ghair muakkad. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima, jumlah rakaat dari sholat sunnah rawatib ghair muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum sholat Jumat dan 4 rakaat sesudahnya. Ini dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa Sulaikun al-Ghatafani wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yahtubu, faqala lahu an-nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam, as-shalaita rak'ataini qabla an taji'a? Qala la, qala fasalli rak'ataini fatajawwaz fihima. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Sulaik al-Ghatafani datang ke masjid sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu sudah sholat sebelum datang ke sini? Sulaik menjawab, belum. Nabi SAW bersabda, salatlah 2 rakaat dan ringankan saja. Artinya jangan membaca surat yang panjang. Maknanya apa? Maka ini menurut para ulama adalah sebagai sumber bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Ya, ini maknanya. Dari riwayat Imam Ibnu Majah, ya. Tetapi memang ini termasuknya dalam kategori yang ghair muakkad, ya. Lalu yang berikutnya dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, hendaklah sholat 4 rakaat setelahnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Artinya apa? Ketika setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, ya disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat sunnah sebanyak 4 rakaat. Dan ini termasuk dalam kategori ghair muakkad, ya. Imam An-Nawawi menegaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, far'un fi sunnatil jum'ati ba'daha wa qablaha, tusannu qablaha wa ba'daha salatun, wa aqallaha rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha, wal akmalu arba'un qablaha wa arba'un ba'daha. Bahkan Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, menerangkan tentang sunnah sholat Jumat sebelumnya dan sesudahnya. Disunahkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Jumat. Paling sedikit 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat Jumat. Namun yang paling sempurna adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah sholat Jumat. Artinya menurut Imam An-Nawawi disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat Jumat dan 2 rakaat setelahnya. Itu sedikitnya, ya. Wal akmal dan sempurnanya menurut Imam An-Nawawi arba'un qablaha, 4 rakaat sebelum sholat Jumat,
Lalu kemudian wa arba'un ba'daha, dan 4 rakaat setelah melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktunya melaksanakan sholat sunnah rawatib? Ya, tentu saja ini dijelaskan dalam berbagai macam kitab fikih. Salah satunya adalah Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitab fikih Islam wa adillatuhu bab salat sunnah yang muakkad menurut madhab Imam Syafi'i. Salat yang dilakukan sebelum salat fardu terhitung salat rawatib, baik qobliyah, waktu masuknya adalah waktu masuk salat fardu, dan batas akhirnya adalah habisnya waktu salat fardu. Adapun sholat yang dilakukan setelah sholat fardu itu adalah termasuk dalam kategori sholat rawatib ba'diyah. Waktunya selesai sholat fardu sehingga habis waktu sholat fardu. Sholat yang dikerjakan setelah sholat fardu masih dianggap adaan melaksanakan, tetapi sebaiknya diusahakan tidak sampai saat akhir waktu sholat. Jika sudah masuk waktu sholat berikutnya, maka sholat ba'diyah yang dilaksanakan tidak dianggap. Maknanya, kesimpulannya begini, bahwa waktu melaksanakan sholat rawatib, baik mu'akkad ataupun ghair mu'akkad, baik qobliyah ataupun ba'diyah, maka waktu melaksanakannya harus posisi masih dalam waktu melaksanakan sholat fardu yang bersangkutan. Misalkan ketika kita mau melaksanakan sholat qobliyah duhur misalkan, maka saat waktu melaksanakan sholat qobliyah duhur adalah pas saat masuk waktu sholat duhur sampai dengan kita melaksanakan sholat duhur. Adapun akhir dari melaksanakan ba'diyah duhur berarti itu adalah akhir dari waktu duhur setelah kita melaksanakan sholat duhur. Itu maknanya kalau kita ambil pengertian dari pendapat Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali kajian kita dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Salahnya apa yang saya sampaikan itu murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.